Kok lama, Rin? Raka dari tadi rewel. Maaf Bu, tadi melihat ibu Mas Bayu sakit, jawabku, sambil mengambil Raka dari gendongan ibu. Bu Ida sakit apa? Demam Bu. Lalu aku duduk menyusui Raka. Mbak masih mau ke sana? Tanya Yana sedang menyetrika baju. Yah, terpaksa Yan, jawabku. Tidak ada gunanya menutupi. Ibu dan Yana sudah tahu semuanya. Melihat orang sakit tidak ada salahnya. Toh Bu Ida masih mertuamu, Rin. Iya sih Bu, tapi mertua bermulut tajam. Apalagi setelah berlagak seorang kaya. Kakak sendiri nggak diakui. Shh. Ibu menempelkan telunjuk di bibir, menyuruh Yana diam. Jangan ngomong gitu, nanti Bayu dengar loh Yan, tegur ibu melirik ke pintu. Terlihat Mas Bayu melangkah ingin masuk. Pintu dibiarkan terbuka hingga kami bisa melihatnya. Iya Bu, jawab Yana pelan dan tetap menyetrika. Itulah ibu dan adikku. Mereka sangat menghargai Mas Bayu hingga menjaga ucapan. Selama ini tak ada hinaan dari mereka dan kondisi ini bertolak belakang saat aku dulu berada di rumah mertua. Lagi, orang tuaku selalu mengingatkan, biar kita miskin harta tapi jangan miskin akhlak. Raka udah tidurin, Mas Bayu mulai duduk di sampingku. Iya Mas, kasihan, kita tinggalin lama. Oh, maaf ya Bu, kami lama. Tadi ibu sakit dan kami ngantar berobat. Mas Bayu melihat ke ibuku. Nggak apa-apa, Bay. Ibumu sakit apa? Demam Bu. Ya mungkin karena kondisi sudah tua. Aku merasa kasihan jauh dari ibu. Ibu semakin kurus dan pucat. Begitulah faktor umur. Iya, dengan umur segitu seharusnya ada yang jagain. Dek, ucapan Mas Bayu seolah memberitahu jika kami harus balik ke rumah ibunya. Seperti suatu kewajiban, aku menjaga ibunya. Tidak, aku belum bisa melupakan yang terjadi dan sulit untuk seatap lagi dengan ibu mertua. Bukankah ada Stella, Bay? Stella siang kuliah, kadang pulang sore, Bu. Aku khawatir jika ibu sendirian di rumah dan tiba-tiba pingsan. Tak ada yang tahu. Aku dan ibu langsung beradu pandang. Sorotan mata ibu sepertinya bisa membaca maksud ucapan Mas Bayu. Ya udah, ibu mau bantu bapak jagain warung. Ibu bangkit dari duduk lalu berlalu keluar. Aku tahu ibu hanya menghindari pembicaraan tentang maksud Mas Bayu. Sangat terlihat jelas kalau Mas Bayu berharap aku yang menjaga ibunya. Bagaimana mungkin aku mau menjaga ibu mertua setelah hinaan yang diterima? Aku belum bisa dan mungkin tak akan bisa. Yan, jika kami balik ke rumah ibu, nanti tolong ibu bapak di warung ya. Hah? Apa Mas? Mata Yana langsung membulat. Iya, mungkin Mas dan Mbakmu akan balik lagi ke rumah ibu Mas. Warung di sini sudah makin ramai. Tolong bantu ibu masak buat warung. Mas Bayu memperjelas seolah itu juga keinginanku. Astaga, lama-lama ditenggang, tapi Mas Bayu tak menenggang aku. Sepertinya aku harus jujur tentang keinginanku. Mas, aku gak mau kemana-mana. Aku udah nyaman di sini, jawabku. Lalu bangkit dari duduk. Loh, tapi Rin, setelah udah minta maaf dan ibu juga sudah menyadari kesalahannya. Iya, tapi aku sudah nyaman di sini, Mas. Lalu aku berlalu masuk kamar. Coba pikirkan dulu, Rin. Ibuku sakit dan butuh ada yang menjaga.
Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Mas Bayu mengiringiku masuk ke kamar. Kini kami sudah berada di kamar. Kubaringkan Raka di ranjang yang sudah terlelap. Kenapa sih kamu tidak mikirin keinginanku, Mas? Aku udah bilang tidak mau balik lagi ke rumah ibumu. Tolong mengerti aku. Menahan dari tadi sepertinya bukan solusi. Mas Bayu berucap seolah aku ini sebuah patung hingga semua keinginannya saja yang harus didengarkan. Patuh suami bukan berarti mengorbankan kenyamananku. Ya Tuhan, maaf jika aku membantah Mas Bayu. Rina, aku tahu kamu mengingat tentang omongan Stella dan ibuku dulunya. Tapi mereka sudah berubah. Aku yakin Stella tulus minta maaf. Mas, aku sudah tak nyaman tinggal seatap dengan adik dan ibumu. Apa yang telah terjadi sudah cukup membuatku tahu. Masa kamu belum bisa memaafkan mereka? Mana Rina yang ku kenal? Tolong jangan paksa aku, Mas. Ku pertegas ucapanku. Aku tahu kamu bisa cari uang sendiri hingga keinginanku tak penting. Astaga, apalagi ini? Kenapa Mas Bayu berucap seolah aku mentang-mentang karena bisa cari uang sendiri? Kok kamu ngomong gitu, Mas? Aku bukan mentang-mentang. Aku hanya cari kenyamanan. Jadi kamu gak nyaman tinggal di rumah ibuku? Ya, jawabku cepat. Berarti kamu belum bisa memaafkan Stella dan ibuku. Aku hanya belum bisa melupakan yang telah dihinakan, Mas. Tidak semudah itu. Mungkin kamu bisa melupakan karena setelah adik kandungmu dan ibu yang melahirkanmu. Berarti kamu dendam. Aku gak nyangka seorang Rina punya hati pendendam. Mana Rina yang ku kenal? Rina yang pengertian dan penyabar. Sudahlah Mas, jangan bebankan aku dengan kata-kata itu. Apapun keputusanmu, aku tetap tidak akan pergi dari sini. Berarti kamu mau kita tinggal terpisah? Apa? Aku ingin balik ke rumah ibuku, tapi kamu juga masih kuku tetap di sini. Rumah tangga macam apa yang kita jalani jika hidup terpisah? Ya Tuhan, entah kenapa aku merasa Mas Bayu sangat egois. Hingga secara halus aku harus menuruti kemauannya. Justru aku berpikir, buat apa berumah tangga jika tidak sejalan? Pikiran yang muncul seiring pernyataannya jika ia tetap ingin balik ke rumah ibunya. Mungkin aku berdosa membantah suami. Tapi jika terus diam dan mengalah, itu akan menyiksa. Dan seolah aku hidup berumah tangga harus patuh suami apapun yang terjadi. Terserah kamu, Mas. Jika kamu mau keadaan rumah tangga kita begitu, ya mau diapakan. Perlu kamu ketahui, aku juga punya keinginan. Lalu aku berlalu keluar kamar. Ini pertama kalinya aku membantah Mas Bayu. Namun jika aku menurutinya, ini akan jatuh ke lubang yang sama. Firasatku mengatakan, jika Stella dan ibu mertua hanya baik lantaran aku bisa cari uang sendiri dan Mas Bayu sudah balik bekerja. Tuhan, maaf dengan praduga buruk ini. Rina, ku abaikan panggilan Mas Bayu. Aku kecewa. Ia tak mengerti keinginanku dan hanya keinginannya saja yang seolah harus dituruti. Ada apa, Rina? Kalian bertengkar? Tanya Bapak, sudah berdiri di depan pintu kamar. Rumah kecil dan wajar jika terdengar. Pak, Rina membantah aku ajak balik ke rumah ibuku. Jawab Mas Bayu, sudah berdiri di ambang pintu kamar.
Kalian mau pergi dari sini? Tanya bapak terlihat terkejut. Tidak, Pak. Aku tidak mau, jawabku. Pak, bukankah bapak selalu mengajarkan agar istri patuh suami jika tidak menentang agama? Aku juga punya keinginan, Mas. Suaraku lantang, capek bersabar terus. Rina, kecilkan nada suaramu, nak. Mari bicara baik-baik, tegur bapak. Aku tahu jika aku hanya suami cacat hingga tak perlu dihargai. Aku tahu jika kamu istri yang bisa cari uang sendiri hingga tak butuh aku. Astaga, ucapan itu lagi. Kenapa Mas Bayu berucap seolah aku mentang-mentang hingga menginjak dia? Kurang apa lagi aku sebagai istri selama ini? Ada pepatah mengatakan darah lebih kental daripada air. Jadi ikatan darah tak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Inilah yang kulihat dari Mas Bayu. Sebanyak hinaan yang diterima dari saudara dan ibunya, tetap saja mereka ada hubungan darah. Perdebatan ini terjadi di depan orang tuaku. Bahkan Mas Bayu tak segan mengadu, seolah ia yang benar dan aku yang salah, karena tidak patuh suami selagi tidak menentang agama. Sepertinya Mas Bayu sangat tahu sifat bapak. Iya, bapak selalu memberi nasihat itu. Kok ngomong gini sih, Mas? Apa aku harus mengerti kamu terus dan terus? Tak terima saat ia bicara seolah aku bersikap mentang-mentang. Lagian selama ini aku masih menghormatinya meskipun akulah yang mencari uang. Tapi kenapa ia bicara ini? Aku tahu jika aku suami yang tidak sempurna. Maaf Rin, aku... Mas Bayu menyatukan telapak tangannya, minta maaf. Matanya berkaca. Aku kecewa padamu, Mas, ucapku lantang. Rina, kecilkan suaramu. Bayu masih suamimu yang harus dihormati. Bapak menegurku lagi, dan kini aku merasa ada jarak dengan Mas Bayu. Enggak apa-apa, Pak. Maaf, seharusnya aku membicarakan ini berdua dengan Rina. Aku salah mengadu ke bapak. Tolong jangan marahi Rina. Aku tak tahu harus berucap apa. Hanya menatap lelaki yang masih berstatus suami. Ada apa dengannya? Rina, Bayu, sebaiknya bicarakan masalah rumah tangga kalian berdua. Jangan emosi, karena emosi akan memperkeruh masalah. Pak, mungkin kita harus ikut campur dalam masalah mereka, kata ibu. Maaf Bu, biar kami selesaikan berdua dulu. Aku tetap diam. Diam ini ingin melihat sampai mana tindakan Mas Bayu mengerti keinginanku. Jika ia masih bersikap yang mengharuskan aku menuruti keinginannya, mungkin aku lebih baik tanpa dia. Sabar dan mengerti dia, itulah yang sering dilakukan. Tapi jika aku saja yang harus mengerti, buat apa aku bertahan? Aku mau ke warung, lalu aku berlalu, menenangkan diri duduk di warung sambil minum kopi. Ku hela nafas panjang, berusaha mengendalikan diri. Bukan tanpa sebab, ini hanya demi membuat suasana tidak semakin runyam. Mbak, mungkin Mas Bayu merasa tak berharga dengan kondisinya hingga ia bicara begitu, ucap Yana, mulai duduk di sampingku. Ku alihkan pandangan ke Yana. Ia masih gadis, tapi bisa berpikir dewasa. Begitu cepat ia membaca sikap Mas Bayu hingga apa yang ia ucapkan masuk akal. Mungkin, jawabku lalu menyeruput kopi. Aku dengar semuanya.
Jika Mbak tidak ingin kembali ke rumah mertua Mbak, bicara yang jujur apa alasannya. Mas Bayu itu sensitif. Semenjak ia coba diri, kita tahu itu Mbak. Mbak sudah bicara, tapi ia malah mengabaikan keinginan Mbak. Mbak capek, Yan. Kini rasa lelah menjalani rumah tangga ini hinggap. Lagi, batinku berperang pada diri sendiri. Selalu ada kata-kata, buat apa suami seperti Mas Bayu. Namun ini selalu kuperangi karena mengingat anakku Raka. Mungkin ada alasan kuat hingga Mas Bayu masih kuku ingin balik ke rumah ibunya. Itu lantaran karena setelah meminta, aku tahu sifat mereka, pasti hanya ada maunya. Aku punya pikiran buruk pada Stella, dan pikiran ini belum berubah. Jika ia bisa tega ke Mas Bayu, apalagi aku yang hanya kakak ipar. Mbak coba turuti keinginan Mas Bayu. Jika mereka tak berubah, Mbak pergi aja. Gampang kan? Malam ini aku menyusui Raka sambil mengetik di ponsel. Seperti biasa, kegiatan menulis cerbung, rutinitas setiap malam. Bahkan dari kejadian siang ini, bisa ku ketik satu part lanjutan. Ponsel Mas Bayu berdering. Tak lama kemudian, Mas Bayu masuk ke kamar, lalu mengambil ponselnya. Gumamnya, Stella, gumamnya, sambil melihat layar ponsel. Lalu ia berlalu keluar kamar sambil menempelkan ponsel di daun telinganya. Sekitar 10 menit berlalu. Mas Bayu masuk lagi ke kamar. Mukanya kusut dan sesekali terlihat menghela nafas besar. Bisa dipastikan ia gelisah atau memikirkan sesuatu. Ingin kutanyakan tapi terhalang karena mengingat ucapannya tadi siang. Aku tetap melanjutkan mengetik, terpaksa diabaikan karena suasana hatiku tidak baik. Lagi, ucapannya tadi siang membuat rasa ini ingin marah dan berteriak. Kenapa pengorbananku sebagai istri tak berharga? Justru ia berucap yang tak pernah kuduga. Jika itu isi pikirannya, astagfirullahalazim. Mas Bayu berbaring. Ia menatap langit-langit kamar dengan meletakkan pergelangan tangan kanan di kening. Entah apa pembicaraannya dengan Stella hingga terlihat berpikir panjang. Rina, aku bisa bicara. Akhirnya Mas Bayu bicara juga. Apa? Tanyaku menghentikan mengetik, lalu menyelimuti Raka yang sudah tertidur lelap. Ibuku sakit. Stella belum tentu bisa mengurusi ibu sendirian. Salahkah jika aku meminta untuk tinggal lagi di rumah ibu? Kenapa tak bisa? Ia sudah besar dan tidak ada yang diurus selain ibu. Stella itu terbiasa manja. Kita sama-sama tahu jika ia tak bisa ke dapur. Tapi jika kita di rumah ibu, aku yakin ibuku sangat terbantu. Astaga, lagi dan lagi aku dibutuhkan karena tenagaku saja. Itulah yang terbaca dari ucapan Mas Bayu. Untuk urusan dapur, setelah harus belajar. Tidak ada kata manja. Toh kondisi tidak mengerti soal manja, jawabku dengan hati kesal. Mas Bayu butuh tenagaku buat mengurus ibunya. Sementara adiknya dibiarkan dengan sifat manja dan aku harus maklum. Tapi tak bisa secepat itu, Rin. Setelah butuh waktu terbiasa. Sudah selama ini kita keluar dari rumah ibumu, kenapa baru sekarang bilang butuh waktu? Bukan gitu, Rin. Seandainya kamu jadi aku, apakah tega membiarkan ibumu sakit?
Aku diam. Itu karena berusaha mengerti. Tapi tetap saja bayangan ibunya menghinaku teringat dan sulit dilupakan. Seandainya kamu di posisiku, gimana Mas? Sengaja tidak dijelaskan, karena ia tahu dan bahkan sangat tahu. Aku tak mungkin membiarkanmu di sini, sementara aku di rumah ibuku. Aku minta maaf atas kejadian siang tadi. Aku hanya mengkhawatirkan ibu. Setelah kupikir, akhirnya kuputuskan menuruti keinginan Mas Bayu untuk balik ke rumah ibunya. Teringat ucapan Yana, jika diperlakukan buruk, aku bisa meninggalkan rumah itu kapanpun aku mau. Tapi hanya sementara, Mas. Setelah ibumu sembuh, aku ingin balik lagi ke sini. Iya, Rin, iya. Barulah wajah Mas Bayu ceria. Bersambung.